Jadi kayak gini, oh iya, nggak apa-apa. Tidurnya orang yang taklim, bahkan tidurnya tidak akan terkurangi jatah pahalanya tidur. Mendengarkannya orang yang taklim duduk di majelis ilmu, maka itu lebih baik dari 1000 rakaat dia laksanain sholat sunnah. Gila gak tuh? Maksud saya, yang ada di depan saya pasti gila kalau bisa sholat sunnah 1000 rakaat. Maksud saya gitu. Belum ada kan yang sampai level itu kan? Iya, apalagi saya. Ibu-ibu aja belum, apalagi saya yang laki-laki. Itu begitu. Jadi tidur aja nggak apa-apa. Saya nggak akan ganggu. Apa? Itu Allah berikan kelebihan buat orang-orang yang mau menuntut ilmu. Allah berikan nikmat senikmat nikmatnya orang yang menuntut ilmu. Allah berikan cahaya di wajahnya orang-orang yang menuntut ilmu, dan Allah iringi malaikat dari keluar dari rumah menuju tempat ngaji, pulang lagi ngaji sebagai orang yang sedang jihad di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gila lagi kan? Gila aja. Begitulah rangsangan kita supaya ibadah kita itu nilainya terus nambah. Khususnya yang umurnya sudah nambah. Umur nambah, kebaikan nambah, keburukan berkurang. Sama suami tambah rizkinya pasti terbuka. Ya begitu ya Bu Ustazah Muzalifah. Karena tuh, jadi saya bacain kisah sedikit. Halangan kita di dunia tuh, kalau untuk urusan umur, Allah tidak akan bisa mundurkan, katanya itu di Al-Qur'annya. Allah tidak akan bisa mundur sedetik pun, dan Allah tidak akan bisa majukan sedikit pun. Tapi ada kejadian ketika zaman baginda Rasulullah SAW. Ada ahlul ibadah, ada ahlul sedekah, ada orang yang seneng banget ibadah. Tapi kenapa ketika ajalnya mau menjemput, tidak pula dia mau terangkat nyawanya? Alqamah namanya. Beliau tuh dalam kondisi syakaratul maut yang panjang, 2 kali sahabatnya menghadap Rasulullah, baginda Rasulullah, mengkonfirmasi bahwa Alqamah ini udah sekarat ya Rasulullah. Dia kapan bisa meninggal? Kasihan ngeliatnya. Padahal beliau ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli sedekah. Rasulullah bilang, coba panggil orang tuanya. Panggil orang tuanya. Nggak mau datang. Menghadap lagi sahabat. Panggil dong orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak memanggil, nanti mayat Alqamah akan kita bakar. Nggak ada malaikat yang mukanya cakep, nggak ada. Mukanya serem-serem. Mirip-mirip saya kan. Mukanya serem-serem. Bayangin, kuping saya udah 70 tahun di dalam kubur. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tersiksa dengan dosanya. Kalau kita, cucunya, anaknya, nggak pernah ngasih manfaat ke mereka yang dikubur. Ingat kenapa? Ingat nih Ibu, ya. Sekali-kali ingetin dong, ingetin bapak kita, emak kita yang udah meninggal, ingetin ya Allah, ya Allah kasihan. Ingetin kaum kita yang udah dikubur. Kalau lagi makan enak, ingetin dia, kaum gue, bapak gue makan apa ya. Kalau lagi enak-enak jalan-jalan, inget dia di sana bisa jalan-jalan, apalagi diikat dia. Jadi dengan begitu kita bisa mengintrospeksi
masuk ke alam kubur harus lebih baik dari orang tua kita, karena kita masih hidup, masih punya waktu, masih punya kesempatan. Dan sebaik-baik kesempatan yang kita punya, jangan sedikit pun kita meninggalkan dunia punya cacat sama teman-teman kita. Kita belum sempet maaf-maafan sama teman-teman kita. Kita belum sempet ngomong ridoin gue dunia akhirat. Kalau omongan gue salah, kalau perilaku gue salah, tolong jangan sampai enggak sempet. Catat ya, nanti buat quotes itu. Oh ya Allah, karena apa? Karena apa? Allah Maha Pengampun. Bahkan dosa kita yang seluas lautan dan seluas dunia dan isinya masih Allah ridhoi untuk bisa dimaafkan. Tapi kalau amal saudara kita semuslim semuslimah, ya Allah, ribet banget. Betul. Kenapa? Hatinya lagi enak di rumah. Kayaknya gue punya dosa sama si Puran. Dia keluar rumah, pas sudah ketemu orangnya, kesel lagi. Rugi gue, minta maaf. Begitu setan cara kerjanya. Ya. Terus kalau kita meninggal belum dapat ridho saudara kita gimana? Terhalanglah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu. Karena tidak ada setitik pun orang yang bisa memasuki surga jika di hatinya masih ada kesempitan terhadap umat manusia yang di dunia. Orang yang masuk surga mah hatinya luas, wajahnya cantik-cantik, nenek-nenek gak laku. Hah? Oh iya, enggak lagi. Saya juga nanti nyariin Mayala kalau Mayala di surga. Karena takutnya dia jadi ratunya bidadari. Dan itu yang kita pusing. Kita minta jatah bidadari itu ajudannya. Itu begitu. Iya. Buat ngerapihin kita. Sering-sering ngomong sama temen kalau lagi WA-an. Gue kayaknya hari ini ada salah deh, maafin gue ya. Gitu. Banyakin minta ridho sama orang, banyakin minta ridho sama saudara, banyakin ridho sama anak, banyakin ridho sama suami. Itu wajib. Itu kunci kita buat menghadapi hidup di alam kubur. Berat, Bu. Berat banget. Umur kita bertambah, kesadaran agama kita bertambah, nilai nikmat ibadah kita harus bertambah. Kenikmatan ibadah yang bertambah, bukti ilmu yang ibu cari di majelis ini ilmu yang manfaat. Kalau kita menuntut ilmu, derajat ibadah kita sama aja, bahkan tambah turun, niscaya ilmu itu tidak manfaat untuk kita. Boro-boro manfaat untuk anak kita dan suami kita, buat kita aja nggak bisa merubah kita. Begitu. Biar ilmu dari guru kita manfaat, gurunya nanti di akhirat dapat pahala, ya muridnya manfaatin ilmu dari guru. Ketika ilmu dari guru termanfaatkan, nggak perlu ngomong, suami kita pasti hormat sama kita. Kalau kita lihat ngamalin ilmu yang kita ambil dari guru, nggak perlu capek ngomelin anak, nggak perlu capek minta hormat sama suami, nggak perlu capek. Benar. Saya kasih clue. Allah kan bilang begini. Ini keren banget. Hadis ini saya pakai banget buat perjalanan hidup saya. Saya ngomong selalu sama istri saya. Nih, ini Allah ngomong begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu laki bukan tambah baik, tambah baik. Coba dah, yang
ngedoain pelit jadi banyak. Oh, si Mujalifah lakunya kalau gitu. Kemarin dia nggak hasil lagi ngasih contoh. Iya, si Maulana pelit banget tuh gitu. Nah, si Maulana pelit banget tuh gitu. Dia ngomong sama temennya, terinspirasi temennya 1, 2, 3, 4. Ya Allah, yang ngedoain suaminya jelek pelit jadi banyak. Itu nggak berubah jadi baik, Bu. Ya, ibu nyari orang pintar ke 1000 rumah gitu atau 4. Doain Ustaz biar laki saya baik. Kagak bisa baik, Bu. Kalau itu doanya begitu. Kita minta sama Allah bahwa takdir kita punya suami pelit, kita terima sebagai takdirnya Allah. Kita balikin lagi sama Allah, semoga Allah membuka ruang hati suami kita menjadi suami-suami yang kita belum sempet ngomong ridoin gue dunia akhirat. Kalau omongan gue salah, kalau perilaku gue salah, tolong jangan sampai enggak sempet. Catat ya, nanti buat quote itu. Udah di YouTube. Oh ya Allah. Karena apa? Teman-teman Karena apa? Allah Maha Pengampun. Bahkan dosa kita yang seluas lautan dan seluas dunia dan isinya masih Allah ridhoi untuk bisa dimaafkan. Tapi kalau amal saudara kita semuslim, semuslimah, ya Allah, ribet. Betul. Kenapa? Hatinya lagi enak di rumah. Kayaknya gue punya dosa sama si Fulan. Dia keluar rumah, pas udah ketemu orangnya kesel lagi. Rugi gue, minta maaf. Itu setan cara kerjanya. Ya. Terus kalau kita meninggal belum dapat ridho saudara kita gimana? Terhalanglah kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada setitik pun orang yang bisa memasuki surga jika di hatinya masih ada kesempitan terhadap umat manusia yang di dunia. Orang yang masuk surga mah hatinya luas, wajahnya cantik-cantik, nenek-nenek nggak laku. Hah? Oh iya, udah. Saya juga nanti nyariin Maila kalau Maila di surga. Karena takutnya dia jadi ratunya bidadari. Dan itu yang kita pusing. Kita minta jatah bidadari itu ajudannya. Itu begitu. Iya. Buat ngerapiin kita. Oh makasih orang tua. Berbakti buat Allah dulu, berbakti buat Rasulullah dulu. Kalau anak sudah berbakti terhadap Allah dan Rasul, anak-anak yang soleh dan soleha mendapat jodoh yang soleh dan soleha, yang setiap amalan ibadah anak-anak kita akan tersambung terus bersama kita hingga akhirat kita nanti. Saya pikir cukup anak-anak yang soleh dan soleha itu. Anak yang kita tanam yang nanti kita lagi dikubur ya, malaikat rokib dan atid ya, bukan, di alam kubur malaikat munkar dan nakir itu baru mau meriksa kita enggak jadi, karena doa anaknya terus-terusan 5 waktu terus. Bisa 5 waktu di kerjaan, dia mau jalan lewat ketemu pemulung dikasih duit ini buat pahala emak gue, bapak gue. Dia ketemu di kantor ngebagi office boy-nya ada rezeki buat.
Udah